Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Selvia Agustin, BP 190105-2029 dari kelas 3D akan mencoba menjelaskan tentang arsitektur teknologi telekomunikasi bergerak jaringan 4G LTE. 4G LTE merupakan sebuah standar telekomunikasi yang dikembangkan oleh 3GPP atau Tri-Generation Partnership Project yang digunakan untuk meningkatkan permintaan terhadap layanan komunikasi dan meningkatkan kualitas teknologi telekomunikasi di masa yang akan datang. LTE ini merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya, yaitu 2G dan 3G. Di mana dahulunya 3G hanya mentransfer data dengan kecepatan 2 Mbps dan kemudian diperbarui menjadi 14 Mbps untuk downlink dan 5 untuk uplinknya. Sedangkan pada pengembangan LTE kecepatan data transfer sudah mencapai 100 Mbps dan pada downlink dan 50 Mbps pada saat uplinknya. Baik, di sini kita akan, setelah mengetahui LTE, maka kita akan membahas tentang arsitekturnya. Di sini yang pertama, arsitektur yang pertama pada jaringan LTE yaitu UE. Yang kedua adalah EUTRAN, dan yang ketiga yaitu EPC. Kita akan membahas UE terlebih dahulu. User equipment. User equipment merupakan perangkat yang kita miliki atau yang user miliki, seperti handphone. Semua kita sekarang pasti sudah punya handphone, kan? Terus fungsi dari UE ini adalah untuk melakukan, yang pertama yaitu untuk melakukan komunikasi, yang kedua untuk melakukan identifikasi karena semua user memiliki identitas yang berbeda. Terus selanjutnya UE digunakan sebagai platform aplikasi komunikasi, dan yang terakhir sinyal dan jaringannya juga dapat diatur dengan UE. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang UTRAN atau Evolved UTRAN. Pada EUTRAN hanya terdapat E-Node B atau Evolved Node B. E-Node B merupakan jaringan akses dari LTE itu sendiri. Fungsi dari E-Node B yaitu mengawasi dan mengontrol pengiriman sinyal yang dibawa oleh sinyal radio dan berperan dalam autentik. Karena pada dasarnya E-Node B juga memiliki identitas yang berbeda karena di setiap daerah memiliki beberapa atau mungkin puluhan E-Node B ya. Sama seperti UE juga banyak. Terus pada E-Node B ini terdapat dua interface, yaitu yang pertamanya yaitu X2 terus yang kedua yaitu S1. Interface X2 yaitu menghubungkan antara E-Node B dengan E-Node B yang lain. X2 juga berperan sebagai local interface, yaitu mendukung akses komunikasi dan penerusan paket trafik pada saat user berjalan atau melakukan perpindahan atau handover. Kemudian S1
Interface S1 yaitu menghubungkan antara EUTRAN dengan EPC. S1 terbagi atas dua, yaitu S1 MMA yang menghubungkan antara NOT B dengan MMA, dan S1U yang menghubungkan antara NOT B dengan SGW atau Service Gateway. Interface S1 juga dapat memiliki fungsi seperti interface S1 juga berfungsi sebagai local interface jika X2 tidak dapat berfungsi. Namun jika komunikasi menggunakan interface S1, maka akan cukup lama dan akan terjadinya latensi yang besar pada saat komunikasi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas arsitektur yang ketiga, yaitu EPC, Evolved Packet Core. Pada Evolved Packet Core ini konsepnya yaitu all IP, yaitu semuanya menggunakan IP. Di sini terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu Serving Gateway, yang kedua PDN Gateway, yang ketiga MMA, terus EPC juga memerlukan HSE, ASS, atau Home Subscribe Server. Yaitu kita akan membahas tentang MMA. MMA ini sama halnya dengan MSC pada GSM yang berfungsi untuk mengatur perpindahan antar NOD, antar jaringan, dan mengontrol perpindahan antar MMA. Serta pada MMA atau Mobile Management Entity ini juga terdapat identifikasi user. Terus yang kedua yaitu Serving Gateway. Serving Gateway ini di sini yaitu paket data. Terdapat paket data. Ada dua pada Serving Gateway ini, yaitu paket data yang 3GPP dan paket data yang non 3GPP. Selanjutnya pada PDN Gateway atau paket data network. Di sini terjadi router, fungsinya sebagai router IPS dengan eksternal PDN, perputaran gitu dengan eksternal PDN. Kemudian HSS atau Home Subscribe Server. HSS ini memiliki fungsi yang sama dengan HLR pada GSM, yaitu untuk menyimpan data secara permanen. Jadi semua data seperti NOD B, UE, semuanya disimpan pada HSS. Selain itu antara elemen ini dihubungkan oleh beberapa interface, yaitu yang pertama seperti yang jelaskan tadi kan, interface X2, interface S1 yang menghubungkan NOD B dengan MMA, S1U yang menghubungkan NOD B dengan SGW, S11 yang menghubungkan SGW dengan MMA, S12 menghubungkan SGW dengan UTRAN. Terus interface, ada interface S4, ada S3, ada S5. Interface S5 ini menghubungkan SGW dengan PDN Gateway tidak saat roaming, sedangkan S8-nya pada saat roaming. Dan SGI menghubungkan antara PDN Gateway dengan PDN eksternal.